Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami, orang tua kami, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abuya Ki Haji Sholihin Ilyas LC. Guru kami, guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Subhan Nur LC. Guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Andi Faqoni, Al-Mukarram Ustaz Haji Jamal Ahmad, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Amin, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Siddiq, Al-Mukarram Ustaz Haji Maryadi SAG, Ketua DMI Lenteng Agung, Bapak Haji Teguh Suparman, Wakil Lurah Lenteng Agung, Almarhum wal marhumah Bapak Haji Muhammad Zain bin Haji Nawi, Ibu Hajah Aminah binti Haji Muhammad Sayanan, Bapak Umar Saldi bin Bapak Sawiri, almarhumah Ibu Siti Halimah binti Haji Amin Kepo, dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, pimpinan Jamiah Kuliah Subuh, abang saya Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Madani Madali, dan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, terkhusus orang tua kami, abang kami, Bang Haji Muhammad Yamin, Bang Haji Sulaiman, yang telah mengundang saya dalam rangka acara malam hari ini memperingati haul keluarga besar beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal hingga akhir nanti, dari mulai pembacaan surah Yasin, pembacaan zikir, tahlil dan tahmid, serta pembacaan khatmul Quran, diiringi dengan pembacaan sebagian kisah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, dan doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhumin dan almarhumat, beliau-beliau yang telah mendahului kita, diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, serta Allah jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, hadir kita malam ini mendoakan almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Beliau-beliau yang telah mendahului kita, berarti beliau telah pindah dari dunia ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a.
Beliau bilang orang kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Dari pernyataan beliau jelas bahwa almarhumin wal marhumat udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah meninggalkan cerita yang begitu banyak buat anak, cucu, mantu, keluarga, dan bahkan orang kampung Lenteng Agung. Kita yang masih hidup berarti lagi bikin cerita buat nanti ketika kita meninggal dunia diceritain kebaikan kita untuk anak cucu kita. Maka orang yang sudah meninggal dunia kita disuruh dianjurkan udhkuru mahasina mautakum. Suruh sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah gak ada. Jangan pernah kita omongin kejelekan-kejelekan orang yang udah meninggal dunia. Kecuali yang meninggal dunia orang kafir. Boleh kalau orang kafir kita omongin kejelekannya. Orang kafir. Buktinya mana? Fir'aun kita omongin mulu. Tertulis di Quran tuh kejelekannya. Jangankan kelakuan tingkah laku Fir'aun. Namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan bang, nama siapa? Firaun? Nggak ada. Firaun kan tadinya cuma raja biasa bang, karena pengikutnya banyak, pengikutnya dukung terus, wah diangkat-angkat, dipuji-puji, akhirnya dia merasa hebat, ngaku jadi Tuhan. Orang kalau udah kelamaan mimpin, dieluh-eluin, terus hidungnya megar. Bener kelamaan mimpin diluluin, boy bagus, bapak bagus, bapak bagus, bagus bagaimana? Orang barang semua berenai, hutang numpuk negara. Pakai hidup mau 3 periode, ya ngajong bener. Sono itu mah negara sebelah, luar negeri sono, luarnya lagi kali. Ini live bang ya, YouTube. Wah dicari lagi gue ini. Jadi kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada sebutin nih almarhumin wal marhumat yang dihaulin tadi udah dijelasin sama Bang Haji Sulaiman. Cerita-cerita kebaikan almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Allah yarham. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Beliau dikenal singa Kerawang Bekasi, julukannya si belut putih. Beliau wafat tahun 1992. Sampai detik ini beliau namanya harum dikenal. Makamnya gak pernah berhenti, gak pernah sepi, didoain sama jamaah, santri, murid-murid beliau. Kenapa? Karena beliau sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar ulama, tapi mujahid, pahlawan nasional, siang malam perang, siang malam ngaji. Waktunya perang-perang, waktunya ngaji-ngaji. Maka beliau punya sahabat, teman dekat beliau namanya Kong Matali. Kong Matali itu ngkong saya yang nemenin Kiai Nur Ali jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Jalan kaki saat itu. Begitu hebat dikenang beliau, luar biasa. Kenapa? Karena meninggalkan cerita kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah Tanah 80 Duren
Sawit, Klender, Jakarta Timur. Beliau wafat tahun 1994. Dikenal sebagai Muallim Zayadi. Akhlaknya yang luar biasa. Wafat beliau 94, sampai hari ini nama beliau dikenang, kebaikan beliau dikenang, dan makam beliau nggak pernah berhenti diziarahi santri, murid, dan jamaahnya. Kenapa? Karena udah meninggalkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Kita pun lagi bikin cerita ketika kita nanti meninggal dunia, kita diceritain yang baik-baik. Maka kita di sini disuruh lagi nyari bekal. Bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul kan peringatan nih. Buat siapa? Buat kita yang hadir. Kita semua pasti bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Ada di sini yang agak pengen mati. Semuanya nih kita calon-calon jenazah. Ngomongin mati kita udah paham semua. Ayatnya apa udah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah apa luar kepala. Tapi apa yang kita siapkan setelah kita meninggal dunia? Yang kita siapkan adalah amal kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Untuk menghadap Allah dengan kebajikan-kebajikan yang kita jalani, kita tekuni dalam kehidupan ini. Maka orang meninggal dunia, orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Si fulan mati kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin pindah. Saat pindah diperlakukan dengan baik. Mandi, jangan mandi sendiri. Ada yang mandiin khusus amil. Siapapun kalau dipegang amil mati. Jangan macam-macam sama amil. Mau sholat nggak bisa. Mau berangkat ke kuburan sendiri, jangan. Doa yang antar pada kabur. Pindah. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Ngomongin pulang, hakikatnya enak, orang pulang. Dulu zaman kita sekolah, bang SD, guru ada yang galak banget. Pelajaran kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak hadir, anak-anak boleh pulang. Lo girang banget kita kok. Lompat dari atas meja, manggil kempek. Boleh, kenapa? Boleh pulang. Kenapa? Enak pulang. Pulang haji enak. Orang pulang haji diumumin sama kepala kloter 2 hari sebelum pulang. Bapak ibu jamaah, 2 hari lagi kita akan pulang ke tanah air. Girangnya luar biasa. Bayang udah genteng rumah kita. Pengen banget ketemu saudara, pulang di bandara, dijemput sama keluarga, ilah pakai mobil, diarak nyampe depan rumah, pasangin petasan, digelarin kasur, empuk. Wangi sudah mudeng kita, pakai wangian, buyur semua minyak wangi di situ. Hongkong aja cerita Mekah Madinah, sampai lupa sembahyang. Ilah girangnya luar biasa kok. Orang pulang. Pulang mudik, enak lah mudik. Ketemu saudara kita di kampung, lebaran suasana di kampung, enak, indah, terasa. Enak kan? Enak. Bila-bila yang kita mudik 2 tahun yang lalu kagak boleh mudik. Pulang kampung yang boleh. Makanya Ramadan tahun 2 tahun yang lalu itu Ramadan terindah. Pintu surga semua dibuka, pintu perbatasan ditutup. Wah, kayak songkek kita. Aku mau tahu, gue mau pulang aja udah. Bila-bila naik motor Mio, boleh loh. Ini joknya pendek, sambung papan, tumpuk 3. Nyampe ke Brebes. Sampai di kampung girang ketemu saudara. Kenapa? Karena boleh pulang. Setelah kita acara di rumah Bang Haji Muhammad Yamin, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak kok. Enak bu, besek. Pokoknya kalau ngomongin pulang enak dah.
Setelah kita tinggal di dunia, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak kok? Nah, lu yang kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat, Bang. Berat. Kenapa? Ada yang ganjel di hati. Apa yang masih ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka ketika kita udah waktunya pulang, siap udah kita. Yang dekat sama kita bukannya keluarga, anak, bini, enggak. Bukan. Yang dekat banget sama kita kematian. Ketika napas kita keluar nih, napas nih, enggak masuk lagi, habis kok segitu doang. Makanya orang dulu ngomong, ngomong saya tuh, tong jangan lagu jadi orang. Manusia mah umurnya enggak banyak, cuma 7. Tuh kata ngomong, kok 7 kok? Iya kalau nggak Senin Selasa. Kalau Selasa Rebo, bener juga yakin. Ini kan diingatin kembali buat kita yang masih hidup. Ketika datang kematian buat kita, udah siap. Apa yang kita siapin? Amal. Makanya orang mati bukan bawa amal kok, diikutin amal. Hadisnya jelas, yusba'ul mayyitu, orang mati diikutin. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Itu kalau bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus ngikut. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, dikasih nikmat kesempatan panjang umur, dia manfaatin. Datang bulan Muharram tahun baru 1444 Hijriah, dia rubah hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dia perbaiki ibadahnya kepada Allah, perbaiki ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena orang yang suka berbuat amal baik itu dicabutnya rada gampang, kagak pakai susah-susah. Israel nggak sembarangan nyabut, laporan dulu sama pimpinan. Ya Rob, orang ini saya mau cabut nyawanya, udah siap nih catatannya. Mau kemana lu? Ke Lenteng Agung. Udah siap, udah. Coba berangkat ke Lenteng Agung Israel kok. Mau dicabut tuh orang nyawanya, nggak kuat Israel. Ya Rob, dari mana dulu? Dari tangan coba cabut. Dicabut dari tangan berat kok. Lihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, sering banget kalau sholat di masjid ngantongin duit di baju kokohnya. Bayang Jumat bang, baju kokoh masukin duit. Bayang Jumat, baju kokoh masukin duit. Jangan sorban doang, nyengser doang pakai bakes pak. Tas gue kayak biji pinang, ditarik kosong. Otak masih jauh, subhanallah. Tromol udah dekat, astagfirullah. Udah lewat jauh, alhamdulillah. Padahal duitnya di kantong banyak itu, ada cepean, gocapan 20, ceban, goceng 2.000, ribuan, kumpul semua. Itu kan pada ngoceh, duit semua. Gue nih yang cepet yang merah, pasti gue dimasukin ke kotak ini mah. Yang gocap, yang biru nyaut, lu kegedean lah. Gua yang biru pasti diambil nih. Yang 20 nyaut, yang hijau gua. Cuma lain di Samsung 2 bungkus. Gua nih yang hijau pasti. Yang ceban ungu ngomong gua. Mau apaan sih lu, tetap gua yang diambil. Yang goceng krem ngomong, nah lu ribut apaan sih pada gua. Yang 2.000 diem aja, enggak ngomong apa-apa. Sama gua tuh kok ngomong apa-apa. Ngempet ya, pojokan kantong. Pasti comot gua harus Jakarta, apa gua bilang. Pada ngomong apa sih pada lu, tetap gua yang comot. Gua kira 2.000-an, 2.000 udah kumal banget pak. Gua gampangin bengkok lagi dari sini. Pakai hidup ngomong masukin kotak, ya Allah panjangin umur ya Allah. Masuk ke surga ya Allah. Mereka ngomong 2.000, sorry. Tangannya pemurah, nggak kuat Israel nyambut. Ya Rob, dari tangan gak sanggup, coba cabut dari mulut.
Dicabut nyawanya dari mulut, berat bang. Bu Allah, mulutnya keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat, kumpul bareng sama guru Buya Kiai Haji Solihin, sering zikrul ghafilin, duduk bareng. Masya Allah, lidahnya keluar kalimat thayyibah. Gak sanggup ya Rob, coba cabut dari mata. Dicabut dari mata, berat juga po. Matanya dilihat, masih sehatnya. Oh, sering lihat kitab waktu ngaji, padahal gak bisa baca kitab. Ngikutin guru kebet ya, delengin aja tuh kita. Temen nyolek halaman berapa itu? Oh, bisa kayak kagak, bawa aja dilihatin gitu. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Enak ngobrol tengah malam bang, rada sepi, orang pada tidur, kita kongko sama Allah. Nangis. Ya Rob, gak sanggup dari mata, dari kaki embat, dicabut dari kaki, berat. Bu, bila kakinya sering datang ke majelis taklim, kumpul dengan guru, dengan habaib. Makanya 40 hari sebelum kita mati, kok Israel udah ngetes lewat kaki. Itu yang rematiknya sering angor, encoknya sering kumat, asam urat sering kambuh. Itu Israel lagi ngetes benernya. Tarik sama Israel, diulur lagi, tarik dilepas lagi. Saya juga tahu tuh banyak kesemutan. Epo, ngeri. Nggak sanggup ya Rob semuanya, mata, tangan, kaki, mulut jadi satu semua, nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Mau mana bang? Mau pulang? Ngajak anak, kirain mau ngambil rapor. Ngajak anak. Luar biasa. Ya Rob nggak sanggup, ya udah, kalau kata Allah, kalau nggak sanggup semua, kau ke surga saja Israel. Ngapain saya ke surga? Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut. Dibawa tuh kalimat la ilaha illallah, sambil menghembuskan napas terakhir, terbayang dan terbaca jelas di mata kita, la ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Ketika orang sakaratul maut bu, bibir atas bibir bawah nggak bisa ketemu, maka disuruh ucapin la ilaha illallah. Itu kalimat yang gampang. Masuk, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diumumin pagi-pagi di masjid marbot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang lagi masih pada rebah kaget, bang siapa yang mati? Siapa yang mati? Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Ya Allah, malam masih kongko sama gua. Datang takziah, Buya Solihin nyampe, Kiai Subhan nyampe, ditutupin kain putih yang jarang-jarang di atas balai, lagi mujur ngalor, disingkap sama Buya Solihin. Ya Allah, enak meninggalnya. Buya pulang takziah, ngomong di jalanan sama rombongan jamaahnya si Andi Dayong. Si Udin kayak kagak mati ya. Si Udin kayak kagak mati ya. Andi, ya Buya, lu butet dia. Luar biasa. Yang tahlilan datang semua, banyak yang doain. Tapi sebaliknya, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, jangankan mah Habib, sama foto balehonya takut. Sabar malam kerjanya kayak botol mulu. Lu Allah tuh leher botol apa kecil bang, dicekekin mulu tiap hari. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, amanah yatim, kejamnya 17 setan. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Israel datang, ya Rob, orang ini waktunya saya cabut nyawanya.
Nggak pernah berbuat amal soleh. Dari mana ya Rob saya cabut? Jadiin satu aja kata Allah. Mata, tangan, kaki, mulut. Ditarik kamu buru-buru. Loh Israel sewot. Berubah jadi satu. Tangan gue cengkrong, mulut mangap, lidah keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Batang takziah, buya kaget, buya. Bersilap, Allah ada uka-uka. Dia dibilang sambil. Yang tahlil kagak yang datang bang, pulang takut dimediin. Anak yang paling tua nangis, panggilin Amil apa? Amil, panggilin buruan, mandiin Mil, Amil mandiin Mil, buruan Mil. Datang Amil mandiin, diguyur dari atas kepala sampai kaki bang, digosokin badan kita pakai sabun, digebekin sama Amil, perut kita ditekan, biar sisa mengkretnya keluar. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina badanukal qawi, mana badanmu yang dulunya kuat, karena nggak bisa bukutin apa-apa lu. Mulut kita dibersihin sama Amil supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir. Lagi dikorek mulut, ada yang nanya, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, karena lu nggak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita dimandiin bang semuanya. Mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakai bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, bungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker. Sebelum ditutup muka tuh anak yang paling tua lembuan pala ngomong, maafin baba ya, maafin baba. Anaknya ingat kejelekan orang tuanya waktu hidup di dunia, gak pernah ibadah, bungkus rapat semuanya, masuk kendaraan yang paling angker namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapa aja masuk kurung batang mati bang. RT mati teh, RW mati we, Ustad mati tat. Digotong kita. Bismillah wa ala billati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lu pindah aja, kontrak habis. Tahu pakai mindo begitu. Yang antar ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal. Nganter kok, sayang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang menemenin. Bini kita yang kata sayang batang gua bohong. Waktu pacaran di bogor sengon berjanji apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb, bullshit. Nggak mau bini kita nemenin. Laki apalagi po, sedih dapat 7 hari paling. Anak saya banyak besar kali nemenin, kagak anak lagi dapat 40 hari dia nyari girik. Girik bapak ditaruh mana nih? Sertifikat di mana ya AJB ya? Udah itu loker-lokernya diperiksain dia. Anak tuh. Teman saya banyak usaha. Saya punya teman relasi banyak di mana-mana pasti ngikut. Enggak, teman lagi. Biar kata CS kental punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas kita dikurung kuburan kita kencang, dia yang nginjekin paling kencang. Biar padat tuh ya, jangan balik-balik tuh. Gak percaya di teman-teman udah. Harta, mobil mewah parkir di pelataran kubur, motor mewah parkir di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tikar ketinggalan kok, diambil tikar ketinggalan lo, ambil. Sampai tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tikar? Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar nakir belum berani nanya. Datang malaikat rahmah duluan. Ngomong malaikat rahmah, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen saya malaikat, gak bisa. Pakai tunjuk lu kata malaikat. Gak ada tintanya malaikat, ludah lu pakai. Gak ada kertasnya malaikat, sobek kain putih lu, tulis di kain putih semua. Tulis tuh. Tanggal 6 Agustus 1 malam minggu 2022 saya berangkat dari haul rumah Bapak Haji Muhammad Yamin. Saya ikuti dari acara pertama, acara Baca Yasin, pembukaan tahlil, terus zikir, khutbah Quran, terus juga baca maulid. Habis baca maulid sambutan dari tuan rumah yang mewakili Tuan Haji Sulaiman. Pas lagi baca tahlil, bisa tileh rombongan nyampe dia. Orang jadi pada bingung, nanti udah nyampe duluan kali. Dia ngapain tuh ya? Biasanya tuh dia datangnya belakangan. Oh, dia datangnya duluan ini. Jangan-jangan panjangnya gede kali. Tulis lah orang lagi, tulis di kain putih.
Di sambutan ceramah dia mana ceramahnya duduk dia itu lagi dia mau lagi apa tuh itu dia. Selesai ceramah ada doa, sebelum doa sambutan dari Buya juga duduk Buya Solih. Di situ doa penutup, saya dikasih makan nih, kasih makan, kasih makan, kasih makan, ya kasih besek ya pulang. Laki saya kagak ngikut, dia nungguin di rumah, dia ngarepin saya bawa besek, akhirnya makan, kira udah tidur belum, makan bertiga anak bangun lagi makan bertiga dikit-dikit, kita ngarepin sisa makan banyak banget laki saya. Suapan gede, biasa pada tadi ngajong buat laki begitu. Orang hari ngikut aja bareng maksudnya. Tulis sama kebaikan di kain putih. Pergi malaikat rahmat, munkar nakir baru nyampe. Agak pakai serem-serem nanya, deketin munkar nakir, deketin. Assalamualaikum Ji, udah nanya kok, ngajak kongkok orang baik. Ini sehat, alhamdulillah. Mana lenteng aku masih PPKM udah ada, mereka tanya PPKM. Lu mau ngopi Ji, ngopi deh. Lu tawarin kopi kok. Baik, orang baik yang didatengin sama dia. Ji, gue mau nanya sama lu ini ya. Nih, lu jawab ya marah buka. Kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gampang amat Ji. Dah, gua nanya lagi. Merah bukan lagi kok. Orang baik. Allah bilang, naum matang harus tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin dalam kubur. Tidurnya pengantin agak berasa, tahu-tahu pagi. Tidurnya orang yang berbuat amal soleh dalam kubur, tahu-tahu udah kiamat, dibangkitin sama Allah, ditemenin lagi, masya Allah, kok tinggi putih, tumpuan 2 kilo. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bidadari gak bisa kita bayangin, udah tinggi putih. Ini mah ilustrasi doang. Amana bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget, leher soang, bisa gini terus. Bibir matanya gede kagak, kecil kagak, udah lentik banget, bulu matanya, bibirnya kayak 5 di belah 4. Di belah 2 kegedean lah. Kegedean doer. Masa tidak dari doer. Resep niatnya. Nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakap anda. Orang itu langsung jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah buat amal soleh, bang, kerjanya maksiat mulu, pendek kata gak pernah berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, pintu kuburan nungguin. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin. Nyampe juga lo di sini ya. Nah, ini dia. Bagaimana Kir? Urusan kita buat? Wah, musyawarah juga duluan. Coba lo nanya duluan. Oke, kalau begitu gua tanya duluan. Marah buka, kagak nyaut. Blogok aja kok. Waman Nabi juga, tambah kagak denger. Udah kali Kir, iya kan? Gantian Kir, nanya dia nakir, kagak nyaut. Marah buka, kagak nyaut. Urusannya kita bagi tugas ini Kir. Lu ambil bentungan, oke. OTW gua. Munkar nakir bagi tugas, nakir ngambil bentungan. OTW dia kok naik Grab. Sesuai aplikasi. Bawa bentungan kagak nyaut, hajar Kir, sikat. Juwer, langsung sendi-sendinya mental, kulitnya copot, tulang nih mental, kok tulang mental. Emang tulang semua ini. Tulang mental, kulit pada mental, hancur semua. Baru dia teriak merasa menyesal. Apa teriakannya di hadapan Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Apa? Bentar, balikin ke lenteng. Bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Udah lu dibilangin lu ngaji gak pernah ngaji lu, malah usah lu kata-katain Habib balenonya lu turunin, orang lagi susah bansos lu enggak. Ini dia kata nakir, emang lu kenal ini dia yang makan bansos covid. Ketika gua gak enak banget sama dia. Ini dia yang bikin aturan yang kagak bener ini. Pertalit susah gara-gara
Telkom. Mainnya pemain Pertamina nih, gue ribet mau ini aturannya, kalau semuanya pada pakai HP di SPBU belum meledup. Gara-gara dia minyak goreng langka. Iya, lu tau aja Kir, emang gue baca di Google. Wah, ilah Pak, kesel banget itu murkan agar gede, na'udzubillah, congkel, mendem lagi, gede lagi, angkat lagi, congkel, mendem, gede lagi, na'udzubillah min dzalik. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, kubur manusia bisa menjadi hufratan min hufarin nar, na'udzubillah min. Manfaatnya haul kita diingetin nih Bang. Nyari bekal. Karena kehidupan dunia cuma sementara. Kita udah tahu, udah paham. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia permainan sandiwara. Yang namanya main, ada batas waktunya main. Kita lagi main ini Bang, di dunia lagi main ini. Makanya kalau lagi main, jangan main-main. Kau harus serius. Permainan. Main bola ketahuan. Dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Kita juga hidup dibatasin waktu Bang. Ada yang 40 tahun, 30 tahun. Lagi main, jangan main-main. Harus ngikutin aturan main. Bikin pelanggaran, wasit marah, perit, kartu kuning. Peringatan lo main, jangan begitu. Kita sering kasih peringatan juga. Apa peringatannya? Gunung, batu, Merapi muntah, Sinabung muntah, Krakatau muntah, Sinabung kemarin udah ampok lagi, air datang banjir di mana-mana. Itu peringatan. Air, baik-baik sama air. Ini kita aja kena air gendut, macam-macam kan nama air. Ya Allah. Itu peringatan melalui makhluk yang lain. Jangan sampai lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu, wasit marah, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Lu belum sempat ngegolin udah diusir. Makanya para pemain bola tahu waktu dibatasin, dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Neymar, CR, luar biasa, Gareth Bale. Tahu waktu dibatasin, dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak, jadi pemenang. Kita semua dibatasin waktu, disuruh nyari poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh kita banyak, dikasih piala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Kita siapin dari sekarang hidup permainan sandiwara. Sandiwara sinetron. Sinetron lagi serunya kita nonton, habis itu Bang. Lagi berantem seru-serunya sinetron. Di tulisan pojokan TV ada tuh bersambung. Kesel banget nenek lagi nonton. Lagi seru-serunya habis film tuh. Hidup begitu. Maka haul manfaatnya diingatkan buat kita yang datang haul. Yang kedua, haul bermanfaat buat orang yang bikin haul. Siapa? Anak cucu mantu Bang Haji Yamin udah jauh-jauh hari nyelat waktu saya. Berarti enggak jauh-jauh hari nyelat. Harusnya malam ini Tangerang acara, saya geser malam Jumat. Alhamdulillah mau itu orang digeser. Udah begitu acara walimatul harus Bu, kesian banget, ya Allah, kesian banget ini saya ngapa? Saya mau nikah, laki saya kabur. Ada akhirnya kagak jadi acara, akhirnya dimajuin buat acara Muharram malam Jumat kemarin saya dimajuin. Akhirnya nih malam ini alhamdulillah bisa hadir kemari karena memang ya disela sama Buya juga. Kalau udah Buya datang ke sono, Buya Soleh nyerah udah kita apa kata Burda, ngeri dah. Yang penting kan gempel, siapa gitu. Ganda Buya. Ya gampang tanam parok. Aduh. Ini Bang Haji Muhammad Yamin, keluarganya, abang, emponya, saudara semuanya udah jauh-jauh hari nyiapin bikin haul. Kenapa? Nggak ada ruginya kita ngurusin orang tua. Nggak ada ruginya. Almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Abuya Ki Haji Nurul Anwar LC, putra beliau Ki Nur Ali. Beliau ngomong, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang udah meninggal dunia. Sak kedua orang tua kagak bakal ketemu.
anak-anak sekarang udah pada punya anak bang, berasa orang tua ngomong, entar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Jangan harap kita ntar meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak mendoain orang tua. Kan orang tua dikit-dikit buat anak mulu, dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak tuh orang tua. Apalagi orang tua zaman dulu bang, pala jadi kaki-kaki jadi pala. Emang zaman susah, anak banyak tapi hidup semua. Agak merasa ngeluh gimana-gimana. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beli motor buat anak, berangkat haji buat anak, mau kawin buat anak. Tuh, mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beliin 2 karung seminggu sekali beras itu buat minyak kita? Kagak. Berapa saya kagak. Orang tua dikit-dikit buat anak, pala jadi kaki-kaki jadi pala. Makanya orang tua dulu ngomong, lu jangan sampai kayak gua nih, kayak baba lu. Makanya dikorbanin sama beliau. Orang-orang tua dulu pengorbanannya luar biasa, ikhlas buat anak-anaknya. Baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana tong. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Tuh orang tua dulu. Biarin gua, baba lu nih pala jadi kaki-kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Masya Allah. Tuh bapak berangkat gelap pulang gelap, ya Allah, nyari duit nafkah buat anak. Apa pernah kita mikir ke situ? Kalau sekarang jadi orang tua bener juga, ngerasain kita berangkat gelap pulang gelap, kayak kagak utang numpuk. Ya Allah, buat siapa? Buat anak, buat bini. Bini mah di rumah taunya ada aja, bener. Kita yang sumbel-sumbel bu. Ibu bagaimana? Luar biasa. Loh, ibu juga ada pengorbanan banyak. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Ini kenyataannya banyak bang. Berapa banyak anak-anak sukses semua, 1 emak gak bisa dirawatin sama dia. Ya bu, 1 ibu bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bapak nggak hebat, loh hebat juga bapak kita. 1 bapak bisa ngerawat 4 bini. Wah, jangan salah kok. Bukan begitu bu ya? Wah, biangnya langsung kita rawatin. Hebat emak bapak kita. Anaknya banyak, orang dulu bang kagak ngerasa susah. Saya nih 13, keluarga teman, anak saudara 13. 1 emak tuh 13. Setahun atu. Orang dulu gampang banget beranaknya kayak kucing. Agak pakai KB. Subur orang tua dulu luar biasa emak kita itu. Kuat ngeden. 13 kok. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah diganti depan rumah. Emak lewat nih ketetesan, bunting lagi. Saking suburnya bang. Hebat bener orang tua dulu. Sekarang orang baru punya anak 2 udah ngeluh, capek lah, ngeden aja ogah. Sudah sesar. Akhirnya sesar. Itu sesar sebenarnya bukan sesar bang, nyasar. Itu bahasa bidan aja, sesar nyasar sebenarnya. Memang keluar bukan dari lobang. Makanya ini beruntung punya anak yang soleh, punya anak yang soleh. 1 perut belum tentu sama pemikirannya bang, bener. Saya 13 saudara, laki, saya bilang dewek kok, semuanya perempuan. Waktu bikin haul gue yang diri. Datang kok pada rombongan, ya dong. Emang abang lu nggak nyari untung, ya susah dah, gue mau bikin apa ini bikin haul. Udah kok, lu pada datang aja, yang penting datang, gue lihat lu bantuin tuh, lu pegang apa yang pantas lu pegang. Asal lu datang doang, gue girang, lu bantuin tenaga pikiran. Biarin urusan amplop kiai pintar gue, ya elah ada aja kok rezekinya ngurusin orang tua. Ya, jangan pakai kecil hati. Ada bocah kamu saya babanya mati bang, tahlil tiap malam karena jangan lu aja. Ya Allah aku yang kepala ini tiap malam begadang mulu ngaji ini enak Allah, malah besok malam ke-7 nih duit belum kelihatan mati dari mana. Nah ilah laki-laki kalian lagian pakai mati lagi. Pusing lu. Saya marah bang, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa
tahun digadangin sama emak bapak lu. Jangan pakai hitung-hitungan begitu lu. Belum seberapa ini emak bapak lu gadangin tiap tahun. Lu masih kecil, siapa biar kayak nyebokin? Emak no luar biasa. Lagi enak-enak makan, emak anaknya biar ditinggal makanannya tuh emak. Jadi lihat anaknya enak. Ya Allah enak bocah. Dia tinggal makanannya, dia cebokin dulu tuh bocah. Kalau nyebokin langsung dilanjutin makannya. Lo pakai dia cuci tangan lagi. Dia kalau punya. Sampai begitu bang. Anak sakit, emak pakai ngomong, Neng, jangan lu apa yang sakit, biar emak yang sakit. Biar tukaran emak. Makanya Pak Bu, kalau kita lagi meriang nih, ngerintih enak banget nyebut emak. Ngerintih tuh, emak, udah obat buat kita itu. Padahal mah udah kagak, emak. Jarang kita nyebut babak. Kalau minta duit tuh babak. Beliin bang. Emak tuh Masya Allah luar biasa. Makanan kalau masih ada di mulut banyak dicomot buat anak. Bener Bu? Itu perjuangan emak. Masya Allah. Bapak enggak? Bu, bapak apa lagi? Sehebat-hebatnya emak ada capeknya. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja. Emaknya udah ngantuk ya Allah bang. Terus saya ngelebat ini gua ya mata udah ngantuk buat bocah masih melek aja. Bapak lo kemana tuh? Bapak lo sini apa tolongin gua ya bapak lo. Dia panggil lakinya sini apa? Lo ada bocah nih takut-takutin kayak dia bisa tidur. Ya bapak nakal banyak dia. Dia keluar rumah ngampet pojokan jendela. Dia nongkrong dah. Emaknya ngomong tidur Neng, ada anjing di samping. Tidur ya sayang, tidur. Ada anjing, nah digigit kan. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Udah kan babanya di anjing-anjing ini. Sampai segitu nanti. Kagak nemu dah. Masya Allah luar biasa emak bapak kita. Saya yakin bang, anak yang soleh. Bukan anak pinter, anak yang soleh. Doa-doa yang dipanjatkan, undang kita, harta yang dikeluarin ini, makanan, pisang, kelengkeng, jeruk, semua kuat nih, semua dikeluarin nih, duit semuanya, emang amplop pakai duit, gua bilang lobong jamin, wajar, mengkosnya banyak, kos-kosannya, lah sebulan 500 juta, makanya ntar saya nggak mau diamplopin, saya maunya pengen transfer aja lagi, malu kalau transfer cepat, mak, Canda Bang Jamin. Ya elah Allah, jangan dianggap bercanda ya. Beneran. Aduh. Jarang-jarang Bang Jamin ini kita bisa tawa begini. Mau ada PA. Oh ya. Salah ngundang drama. Saya PA diundang. Lama saya dikatain PA sih kelas Bu. Yang penting Mbok pada tawa semua orang. Berarti kan Mbok namanya orang PA. Berarti sama-sama PA kok. Ya udah kita PA berjamaah biarin aja. Ya Allah, Masya Allah. Ya nggak ada ruginya. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Yakin bang, yang penting nggak ada duanya ngurusin orang tua mak. Makanya kunci kehidupan kita biar sukses. Guru saya Buya Kiai Solihin pernah bilang apa? Pertama banyak zikir, yang kedua banyak sedekah, senengin orang tua, senengin guru. Banyak zikir, banyak sedekah, senengin guru, senengin orang tua, hidup bahagia udah. Ya Allah nyenengin orang tua, giram ya almarhum itu yang dipajang, ya. Giram emak itu ya Allah, babat. Datang ini pada datang melihatin kita. Si Jamin diundang siapa itu ya? Baru kenal. Dia ngomong bener banget. Bapak jetnya, kemudian datang ini ngeliatin saya aja. Kalau ada dia tawa kali ini girang banget depan saya. Kalau kelihatan kok ya, kenapa? Memang mereka melihat kita nggak bisa melihat mereka. Maka kita ziarah ke kubur, beri salam. Itu aturan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab Waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger.
Andai kata dengar kagak jadi siaran kok. So, coba dah. Andai kata dengar gitu, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji, lu nyampe, surat yasin kita lempar langsung. Enggak jepit putus, kita lari jepit. Ngaku lari, waktu menang, kedengeran kok. Jangan pernah kita lupa doain. Minimal kita selesai sholat, kita baca doa, kirim Fatihah. Kenapa? Karena memang ini yang ditunggu. Apalagi sedekah yang dikeluarkan, diniatkan pahalanya buat almarhumin wal marhumat. Kita liatin Bang Haji Yamin, habis sahur keluarga semua, abang-abangnya dapat rezeki gede. Habis bikin apa? Orang udah bisa dikeluarin. Ntar dapat gede lagi Bang Haji Yamin, yakin itu. Jangan pakai ya, iya. Ilok apa tadi? Jangan pakai ilok. Kalau udah pakai ilok itu nggak yakin. Mereka kalau masih gede, wah, bercanda. Aku jamin perasaan banget ya. Terus saya takut-takutin dia. Makanya sih kalau datang kan capek banget itu gue udah mau teka bentar. Ya Allah nih, girang orang tua nih anak yang berbakti begitu. Inna mimma yang hakul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Rasul bilang sesungguhnya akan terus ngikut amalan kebaikan seorang mukmin dengan kebaikan-kebaikannya apa? Yang ngikut terus ke dalam kubur. Yang pertama ilman nasyarah, ilmu yang diamalkan buat banyak orang. Ilmu yang manfaat ikut kebaikannya itu ke alam kubur. Yang kedua apa? Awwaladan sholihan tarkahu, dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Maka kita bimbing dari sekarang anak kita minimal bisa baca Quran, ilmu buat diri sendiri dan anak kita. Karena kita semua mati pengen diajiin, Bu. Jangan bangga anak kita, Bu, artis suaranya enak, penyanyi, Bu. Apa pernah ntar kita mati kita pesen, Neng, ntar emak kalau lagi sekarat lu nyanyiin ya 3 lagu aja Neng. Sambalado, Juragan Empang. Gak ada. Semua kita pengen meninggal dunia diajiin. Makanya anak banyak, Bu, sisain juga. Jangan semuanya pintar, ada juga yang bego. Bego tapi bener. Daripada pintar agak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall agak mau, terus bego. Dibeliin motor ninja gak mau. Kan kata temennya, bego lu bubar, dibeliin gak mau. Biarin gue mah, gak mau, gak apa-apa. Gue mah yang penting gue nungguin emak gue. Kalau gue disuruh emak ke warung baru gue mau. Terus si bego. Bego tapi bener kan. Emaknya sakit, digoreng balsem depan belakang. Emak sakit, emak perutnya ya emak ya. Goreng balsem, kepanasan tuh emak. Panas Neng, panas. Emak panas mak, diambilin payung sama dia. Wah bego. Tapi pas lagi sekarat datang si bego ngaji, bisa baca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dalam tafsir surah Yasin, siapa orang mayit yang lagi sakaratul maut dibaca di surah Yasin, setiap huruf yang ada di surah Yasin 1 huruf 10 malaikat. Berapa huruf di situ yang ada? Ngapa itu malaikat ya sufuna berbaris semua doain mengistighfar kan sampai terus mengantar ke kuburnya. Maka orang lagi baca lagi sakaratul maut dibacain Yasin. Kalau anak gak bisa ilmunya, ya Allah kesian Bu. Sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, di Amerika, di Jepang, nggak bisa baca Quran. Emak sekarang ribet ngaji pakai terjemah. Ya asiin, ya asiin, ya Allah. A-nya banyak, I-nya banyak, terjemah. Ya asin, ya asin. Emaknya sampai mendelit Bang. Aku jadi mati. Emaknya sampai mendelit, tambahin air. Tambahin air. Yang asin aja. Kira sayur kan. Ya Masya Allah, luar biasa berkah, gak ada ruginya. Ini contoh buat kita semua. Ustaz saya gak punya duit, anggaran gak ada bikin haul. Minimal sekecil-kecilnya kita bikin haul. Selamatan, doain buat orang-orang tua kita. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang dihaulkan. Almarhumin wal marhumat, Masya Allah, girang gembira dapat kiriman doa dari kita semua. Emak bapak kita yang hadir di sini dapat cipratan pahala yang kita kirimkan malam ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu buat saya, buat kita semua. Ayo
Saatnya kita menyenangi orang-orang tua kita yang sudah nggak ada. Mereka butuh kiriman doa dari kita semua. Orang mati seperti orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut, lagi kelelap di laut, dikirimin apa nggak mau, dia lagi kelelap. Duit 2 karung dikirimin dari helikopter, nggak mau, lagi kelelap. Yang dia mau ban mobil yang dari kompak, girang banget, dibuat pelampung. Sama orang meninggal dunia, menunggu kiriman doa dari anak, cucu, mantu, keluarga, semua teman-teman baiknya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita selalu ingat kepada kita, mendoakan kita, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika sudah datang ajal buat kita, masya Allah, badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dibendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri semula yang dipuja kini bangkai tak berguna. Itu lirik dari Sebujur Bangka. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya Allah, dalam itu lagu. Dalam lagu, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Agar temannya bang diri aku. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah bilang, saya di dunia nggak bakal takut. Kenapa? Rame-rame baik yang nemenin. Di akhirat juga saya nggak takut, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Banyak orang dibangkitin semua. Yang saya takut di kuburan sendirian, kagak yang nemenin. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Lirik yang terakhir, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Itu Ayah Haji Roma Irama ngarang cuma 2 bulan lagu itu. Cuman rekamannya luar biasa, nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena nyanyi pakai rasa, pakai perasaan, dihayatin. Ketika rekaman, masuk dapur rekaman, nangis sejak nggak jadi. Baru mulai banget, nangis. Kesian tukang kendang, nungguin lama nggak jadi rekaman. 6 bulan, setahun baru jadi rekaman. Nyanyinya nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, gue nangis lagi. Ayah Joma kan air matanya cetek, mau nangis mulu. Lagu yang paling cepat begadang 2 jam jadi. Yang paling lama lagu judi 3 tahun baru jadi. Kenapa? Perlu observasi di lapangan. Luar biasa. Diganti slot, menjanjikan kemenangan. Slot juga. Karena bocah pada gila slot. Beneran ya, parah. Judi online tuh slot parah itu. Hati-hati anak-anak kita ngeri. Ya, dirubah lagunya liriknya, slot menjanjikan kemenangan. Slot. Orang judi ganti Juki. Ayah Joma gak pernah marah sih presetin lagu-lagunya bang. Beliau orang cerdas apa juga, masya Allah, luar biasa. Sampai bikin lagu tuh luar biasa. Mau tidur sama bininya aja bikin lagu dia. Sekarang lagunya ada. Itu lagu santai itu bikin lagi bergaul sama bini tuh lagu santai. Musiknya diinget. Cerita mati diinget. Bagaimana kok? Bagaimana? Kok setel di YouTube kalau ada cara banget? Itu begitu sih. Cerita mati diinget. Sangkai. WA ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.